kepala desa juga langsung mengambil tindakan untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Contoh genangan air, lalu terkait contoh ada banjir yang sudah terjadi setiap tahun, yang selama ini tidak biasa diekspos ke media. Setelah beliau menjabat, dia mampu mengekspos masalah-masalah seperti itu ke media. Saya bersyukur, berterima kasih kepada kepala desa karena beliau melihat masalah, tidak menganggap sepelekan masalah-masalah seperti itu dan langsung mengambil tindakan untuk mengatasinya. Mengenai poin pertama yang sudah disampaikan oleh saudara Riki, bahwa di mana desa kami ini setelah menjabat dengan kepala desa baru, di mana ada perubahan yang saya rasakan di dusun kami tersendiri, di mana dari tahun ke tahun dana desa yang dialurkan, atau baik dari provinsi atau dari manapun itu, infrastruktur jalan kami itu dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Namun setelah kepala desa baru ini, kami merasakan suatu perubahan baru. Kemudian yang kedua itu selalu ada tindakan dari kepala desa baru mengenai di mana ketika banjir itu ada hal baru seperti yang tadi telah disampaikan oleh saudara Lius Nabo, bahwa mengenai lahan pertanian petani yang rusak karena tergenang banjir. Itu suatu tindakan kerja nyata dari kepala desa, di mana itu yang dulunya kami tidak pernah merasakan hal itu, di mana ketika banjir terus menerus melanda desa kami. Namun di satu sisi dari kepala desa yang dulunya menjabat sebagai kepala desa tidak mengambil tindakan atau bukti nyata yang dikerjakan oleh kepala desa baru saat ini. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh yang dilakukan oleh kepala desa bersama musyawarah bersama mahasiswa kami sendiri di Kupang, di mana untuk membangun bersama-sama membangun desa Wanmane, itu suatu kebanggaan bagi kami tersendiri, di mana kepala desa saat ini selalu di mana melibatkan kami semua untuk berperan dalam desa untuk sama-sama membangun desa ini Wanmane. Harapan dari kami semoga kegiatan ini berkelanjutan, terus selalu terbuka bersama kami untuk terus sama-sama bekerja untuk membangun desa Wanmane. Kemudian visi misi yang telah disampaikan itu, harapan dari saya itu semoga dilaksanakan, dijalankan sesuai dengan apa yang telah disampaikan, sehingga masyarakat itu merasa puas dengan apa yang telah disampaikan oleh kepala desa. Jadi baik, terima kasih teman-teman sudah hadir. Jadi yang pertama, langkah-langkah ini saya ambil itu bagian daripada membuka diri, pemerintah desa membuka diri terhadap semua elemen masyarakat, mulai dari kampung kecil, mulai dari orang tidak sekolah, mulai dari petani, mulai dari peternak, mulai dari nelayan. Kita pada prinsipnya itu membuka diri, terbuka sebesar-besarnya, seluas-luasnya, bertujuan untuk menggali gagasan, potensi, masalah apa yang harus kita lakukan. Nah, pada dasarnya pertemuan atau musyawarah saya dengan mahasiswa ini saya lakukan bertujuan untuk apa? Untuk sama-sama menggali gagasan teman-teman mahasiswa, khususnya desa Wanmane pada hari ini di Nikamese, bertujuan untuk membangun desa Wanmane 6 tahun ke depan. Nah, sebenarnya sederhana. Mau tidak, Pemdes desa Wanmane ini membuka diri. Mau tidak, suka atau tidak suka, itu adalah perintah amanat undang-undang, bahwa
salah satunya adalah keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat. Salah satunya itu adalah mahasiswa. Nah, kelompok mahasiswa terbesar ada di Pulau Timur yang saya ambil pertama adalah Kupang, dan yang kedua adalah Keva. Nah, dengan tujuan bagaimana menggali gagasan, ide-ide mereka untuk kita satukan dalam RPJMdes, sehingga jangan ada lagi yang namanya melupakan, meninggalkan, atau sengaja melupakan atau sengaja meninggalkan. Maksud saya bersama adik-adik ini kira-kira apa yang mereka mau. To the point-nya ada di situ. Kita fleksibel, terbuka, dengan satu prinsip bahwa tetap terpimpin. Tidak ada lagi yang namanya pemerintah gaya elit, gaya bos. Hari ini sudah tidak bisa. Hari ini di zaman Z, penuh dengan kerja-kerja nyata, penuh dengan ide-ide yang memang harus digagas mulai dari mahasiswa, terutama mereka dari mahasiswa. Karena musdu sudah saya lakukan, dan sekarang tinggal mahasiswa yang perlu saya ajak bicara untuk membangun Desoon mana ke depan. Nah, terkait dengan beberapa agenda awal yang saya lakukan, pertama mengenai pengeringan beberapa dusun, 4 dusun yang tergenang dengan air. Itu saya lakukan berdasarkan satu niat, tanpa dana desa. Saya lakukan itu karena saya melihat bahwa sudah bertahun-tahun tergenang air, bahkan sudah ada lelenya, sudah ada gabusnya. Dan saya lakukan itu bertujuan untuk apa? Mari kita coba. Segala sesuatu kita harus coba. Yang kedua, kemarin mungkin ada sedikit uluran tangan dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati mengenai intervensi saya bersama teman-teman terhadap media, terhadap persoalan banjir, kemudian tanggap cepat pemerintah daerah terhadap bencana itu. Lalu kemarin beberapa minggu yang lalu itu masyarakat Desoon mana itu berhasil menerima bantuan dari dinas sosial melalui bupati dan wakil bupati itu sebanyak 7 ton, per jiwa itu 5 kilo. Dan itu saya pikir itu salah satu keberhasilan yang telah saya lakukan. Yang kemudian nomor ketiga, itu ada beberapa memang di masa pemerintahan ini kan soal estafet pemerintahan yang telah dilakukan oleh pemerintahan lama terkait dengan musdus, musdes, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu. Tetapi per hari ini saya mau mengatakan bahwa visi misi apa yang saya katakan waktu kampanye, apa yang saya janjikan waktu kampanye itu baru mau kita susun di terakhir di per 31 Juli. Itu yang disebut dengan RPJMdes. Maka saya hari ini bertempat di Sekolah Lapangan Megamese, mengundang teman-teman untuk duduk bersama, gali pikiran bersama, ungkapkan perasaan-perasaan yang mungkin selama ini mereka simpan kemudian menjadi emosi. Saya hari ini mau melihat itu secara nyata, terbuka melalui forum musyawarah ini, sehingga bisa dijadikan acuan atau satu dokumen pembangunan Desoon Mane yang tercatat secara baik. Nah, mungkin saya tambahkan lagi mengenai beberapa hal perubahan terhadap APBD tahun 2023. Itu ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama, JUT, jalan usaha tani yang di Busebelo telah kita lakukan material. Hari ini mungkin habis, per hari ini mungkin habis. Kemudian ada di dalam 4 dusun yang tercampur wilayahnya, itu kita bangun mulai dari
sekitar 500 lebih meter dengan anggaran yang cukup lumayan. Lalu ditambah lagi ada TGR. TGR itu tuntutan ganti rugi yang kemarin mungkin prestasi on mana ada pada titik yang kita sebut dengan prestasi temuan ya, kalau saya sebutnya begitu. Jadi uang itu ada sebagian yang telah dikembalikan dan kembali ke kas desa melalui dinas atau inspektur kabupaten atau inspektorat. Lalu kita mendapatkan kembali sekitar 70-an juta dan itu kita alihkan ke faktor pembangunan yang mendukung stunting, yaitu jamban, air bersih, dan itu sudah selesai. Terus lagi yang harus kami lakukan ke depan, harapan saya terhadap mahasiswa, teman-teman, adik-adik yang hari ini kami duduk bersama, dengan tujuan adalah saya jemput mereka, karena saya dari awal niat saya adalah jemput mereka, panggil mereka, undang mereka, lalu kita bicara. Itu niat saya. Itu salah satu langkah yang memang saya ambil bertujuan demi Wan Mane saja. Lalu berkaitan dengan agenda musyawarah hari ini, kita fokus kepada apa maunya mereka, apa maunya teman-teman di Kupang, teman-teman mahasiswa di Kupang, maunya mereka dalam penyusunan APBDes tahun 2024 yang sepenuhnya itu ada di tangan saya. Jadi saya berharap hari ini mereka sampaikan secara tegas supaya saya bisa eksekusi pada tahun 2024 apa yang mereka mau. Nah, menurut mereka hari ini ada bisik-bisik bahwa mereka ingin tempat, mereka ingin memudahkan mereka dalam hal skripsi, tugas, yaitu salah satu mungkin komputer atau laptop dan printer dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tugas seorang mahasiswa. Lalu apa sih faktor apa yang mendorong saya kepada titik itu? Nah, ini pikiran saya ini, saya pikir sederhana bagi saya, tapi ini salah satu langkah bagaimana mendukung pendidikan, menopang mendorong teman-teman untuk terus berkuliah, untuk terus menciptakan sarjana-sarjana baru di Desa Wan Mane dengan satu langkah ringan. Nah, pada prinsipnya bahwa beban itu tidak saya ambil untuk saya, tetapi paling tidak saya hadir sebagai kepala desa untuk meringankan. Nah, jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan hal banyak yang harus dilakukan di Wan Mane, tapi saya pikir lebih dekat dengan pendidikan, lebih dekat dengan mahasiswa. Apa yang harus saya lakukan ada di otak saya hari ini, mungkin seringan itu. Nah, hari ini kita gali lagi, mungkin ada yang lebih berat, saya siap mendengar, terbuka dan menampung, dan semoga 6 tahun ke depan saya bisa merealisasikan dan bisa menyelesaikan tugas saya dengan baik, tanpa kendala, tanpa masalah apapun, tanpa ada teman-teman mahasiswa yang berteriak dan lain sebagainya. Karena pada prinsipnya saya juga pernah ada di sini, saya pernah susah di mereka, baru saya hari ini ada di sini. Dengan demikian mungkin dari saya sekian. Semoga harapan, semoga apa yang saya kerjakan menjadi atensi atau perhatian mahasiswa dari Kupang, khusus anak-anak dari Desa Wan Mane. Pada malam hari ini juga agenda kami yang terakhir bertambah juga dengan teman-teman baru yang hadir, ada yang daftar baru. Semoga agenda untuk tahun 2024 ini dapat membantu mereka. 6 tahun ke depan saya pikir akan lebih besar lagi karena anggaran kita berproses. Tetapi dengan ini semoga orang tua mereka, semoga bapak ibu mereka di rumah
dapat terbantu dengan program saya ini. Mungkin dari saya sekian, Tuhan memberkati kita.